Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, beralih kepada materi pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 5. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kitab suci Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Kemudian, peserta didik menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Al-Quran. Salah satu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini dan percaya sebagai Muslim adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a, yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab suci yang terakhir. Diturunkan dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu sehingga dapat disimpulkan bahwa isi dari Al-Quran tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu. Sebaliknya, isi dari kitab-kitab terdahulu terkandung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Kapankah Al-Quran turun pertama kali? Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad merupakan pertanda diangkatnya beliau menjadi Rasul Allah. Wahyu yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ayat ini turun di Gua Hira atau Jabal Nur ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat. Hari turunnya wahyu Al-Quran pertama kali dinamakan Nuzulul Quran. Al-Quran turun secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah dinamakan surat Makkiyah dan ayat yang turun di Madinah dinamakan surah Madaniyah. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, dengan Quran turun sedikit demi sedikit, bertujuan agar Nabi Muhammad dan para sahabatnya mudah menghafal ayat-ayatnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Sebagai pedoman hidup manusia yang telah disempurnakan, isi Al-Quran sangat lengkap, meliputi seluruh aspek kehidupan. Apa saja ya kandungan Al-Quran? Kandungan Al-Quran terdiri dari yang pertama, keimanan atau tauhid, yaitu Al-Quran berisi tentang Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua, ibadah. Manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk menyembah Allah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran banyak memuat ilmu pengetahuan yang mendukung kemajuan teknologi saat ini. Yang keempat, kandungan Al-Quran yaitu tentang hukum. Hukum-hukum dalam kehidupan manusia telah diatur secara jelas. Kemudian yang kelima, berita. Al-Quran telah menggambarkan kehidupan yang akan dialami manusia kelak di akhirat, di mana orang yang beriman akan masuk surga dan orang yang ingkar terhadap Allah akan dimasukkan ke neraka. Yang terakhir yaitu sejarah. Kisah mengenai para nabi, orang-orang soleh, maupun orang-orang yang mendurhakai Allah telah dimuat dalam Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solihah kemudian
Apa saja ya contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Al-Quran? Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Al-Quran, di antaranya selalu berusaha, tak kenal lelah, dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Kemudian rajin membaca Al-Quran setiap hari. Meyakini semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjadikannya petunjuk dan pedoman hidup. Untuk pembiasaan yang terakhir, yuk kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Dan Ibu berpesan, yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, selalu berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari. Yang terakhir, selalu menjaga protokol kesehatan. Demikian yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.